Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang penuh semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta pakai masker jika keluar rumah. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Mari kita mulai. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Jika kita hidup rukun, kita dapat melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah kita dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas dengan baik. Kali ini Udin dan teman-temannya mendapat tugas. Nah, kita lihat tugas mereka yuk. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, salah satu contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung. Yang kedua adalah higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, tumbuhan higrofit adalah pakis. Yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Salah satu tumbuhan xerofit adalah lidah buaya. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, sekarang kita cari informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber. Nah, kali ini Ibu sudah membuat cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Nah, Ibu akan memberikan contoh tumbuhan yang menyesuaikan diri dan contoh tumbuhan yang melindungi diri. Nah, yang pertama adalah di diagram Freyer. Pertama adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, Ibu punya contoh adalah kaktus. Nah, kaktus menyesuaikan dirinya bagaimana? Kaktus itu memiliki daun berbentuk duri, kemudian batangnya tebal, terus akarnya panjang dan luas, serta batangnya dilapisi lilin. Kemudian di diagram Freyer selanjutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri. Nah, di sini saya atau Ibu memiliki satu tumbuhan yaitu mawar. Nah, mawar ini melindungi diri dengan cara memiliki duri di batangnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah Ibu sudah memberikan nama-nama tumbuhan pada diagram Freyer yang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Itu sudah ada nama-nama tumbuhannya. Nah, kalian cari cara penyesuaian dirinya.
Kemudian pada diagram yang kedua, yaitu cara tumbuhan melindungi diri, itu juga sudah ada nama-nama dari tumbuhan. Kalian cari cara tumbuhan tersebut melindungi diri. Nah, anak-anak, masih ingat kan kemarin kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita baca teks berikut ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, kuat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo, Joyo Adi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, anak-anak, demikian teks yang kita baca. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat peta pikiran lagi seperti pada bab sebelumnya. Nah, ini kita
Masih sama menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Masih ingat kan caranya? Nah, saya kasih contoh ya. Misalkan kita menggunakan kata siapa. Siapa saja tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan? Jika menggunakan kata di mana teks proklamasi dirumuskan? Nah, anak-anak, kalian lanjutkan mencari kalimat tanya dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, sehingga kalian bisa membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah mendapatkan peta pikirannya, kalian kembangkan informasi pada peta pikiran yang kalian buat dan kalian jawab. Nah, anak-anak, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Mungkin kita tidak akan merdeka. Kita akan tetap dijajah oleh negara-negara asing. Nah, sangat beruntung ya, sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki tokoh-tokoh yang sangat nasionalisme, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Mereka bersatu dengan tekad, dengan berani memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran kali ini. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Kita semakin tahu beberapa tumbuhan, bahwa tumbuhan-tumbuhan tersebut memerlukan penyesuaian diri dan melindungi diri agar bertahan hidup. Serta kita sudah semakin tahu alur atau proses dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.